Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, diguyur hujan deras, ruas jalan dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat tergenang banjir berketinggian 15 hingga 30 cm. Akibatnya lalu lintas di sekitar jalan lumpuh. Ya, pemirsa, banjir setinggi 15 cm hingga 30 cm melanda kawasan halte Taman Kota, Jalan dan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Sisi kiri jalan menjadi titik terdalam banjir dan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa melintasi sisi kanan jalan. Banjir dipicu oleh hujan deras Kamis dini hari, sehingga menyebabkan kali Mukervart meluap. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Dilami Aulia di Dan Mogot, Jakarta. Selamat pagi Dilami, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Ini banjir masih melanda kawasan Jakarta. Salah satunya adalah di halte Taman Kota, Jalan dan Mogot, Jakarta Barat, tempat saat ini saya melaporkan, di mana kalau melihat untuk ketinggian banjir pada siang hari ini signifikan masih sama ya, di sekitar 15 hingga 30 cm. Dan tentu akibat banjir yang melanda kawasan Jalan dan Mogot ini menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas. Anda bisa lihat, Togi dan juga pemirsa, bahwa dari arah Jalan dan Mogot menuju ke arah Kalideres, ini kendaraan lumayan susah untuk melintas ya, karena di sisi kiri jalan masih menjadi titik terendam banjir dan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus melintas di sisi kanan jalan atau di arah bus halte Transjakarta ya. Nah, Togi dan juga pemirsa, kalau melirik kembali terkait dengan penyebab banjir yang terjadi di Jalan dan Mogot ini, karena hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari menyebabkan kali Mukervart yang berada di kawasan Jakarta Barat ini meluap, sehingga airnya menggenangi kawasan Jalan dan Mogot. Nah, kalau kita pantau tadi sekitar 1 jam lalu, air lebih tinggi ya dibandingkan pada saat ini, Togi dan juga pemirsa. Bahkan ada beberapa kendaraan motor yang mogok mesin dan harus didorong oleh pengemudi karena tidak kuat untuk menghadang banjir. Nah, kalau bisa dilihat di belakang atau di sisi yang tidak terendam banjir begitu ya, banyak sekali kendaraan yang memilih untuk memutar balik karena merasa bahwa kendaraannya tidak cukup kuat untuk menghalau banjir. Kemudian ada juga yang memilih untuk menunggu air begitu surut ya, namun nampaknya memang air belum juga surut dan kami juga belum melihat daripada petugas ini melakukan upaya penyedotan. Hanya dari pihak pemerintah Jakarta begitu ya, ini sedang melakukan pengawasan lalu lintas di sekitar Jalan dan Mogot. Nah, Togi dan juga pemirsa, kalau melihat memang banjir ini dari halte Transjakarta Hutan Kota menuju ke Jembatan Gantung, ini jaraknya kurang lebih 3 km dan cukup tergenang ya, sehingga masyarakat ini diharapkan yang melintasi Jalan dan Mogot selalu berhati-hati dan mengupayakan untuk lewat sisi kanan agar tidak terendam oleh banjir, ataupun Anda bisa melakukan atau melewati jalur alternatif lain untuk menuju ke arah Kalideres. Namun Togi, kalau di arah sebaliknya dari Jalan dan Mogot ke Grogol ini cukup ramai lancar ya, artinya tidak ada genangan yang signifikan karena arah dari Kali Mukervart ini di arah Jalan
dan Mogot menuju ke arah Kalideres, sehingga arah inilah atau arah ke Kalideres lah yang paling terimbas. Togi. Baik, terima kasih Dami Alwi atas informasinya. Melaporkan langsung dari Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan selalu hati-hati. Bisa banjir juga merendam ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jalan sempat ditutup akibat banjir hingga pengendara motor terpaksa menghentikan kendaraannya. Bisa imbas terendam banjir, ruas Jalan Bujana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung tidak dapat dilalui oleh pengendara. Sejumlah sepeda motor yang memaksa menerjang banjir alami mati mesin. Banjir disebabkan ketinggian curah hujan yang turun dan buruknya drainase di jalan tersebut hingga air melimpas ke jalan. Dan banjir ini juga membuat aktivitas pekerja terganggu. Ya, sementara itu diguyur hujan deras, banjir merendam ruas Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hingga setinggi 60 cm. Akibat jalur lambat tak bisa dilewati oleh kendaraan. Ya, banjir setinggi hingga 60 cm merendam jalur lambat Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat hingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Akibatnya pengendara yang melintas dari arah Jalan Ahmad Yani maupun Pulau Gadung menuju Jalan Simpang 5 Senen harus lewat jalur cepat agar bisa melanjutkan perjalanan. Banjir akibat buruknya saluran drainase di lokasi. Sejumlah pengendara yang bekerja di sekitar lokasi terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di tempat lebih aman dan berjalan kaki menuju tempat kerja. Oh, kerja. Tadi banjirnya dari mana, Bang? Saya parkir di Holland Village. Oh, jauh. Ada 100 meter, Bang. Di Siloam. Oh, di Siloam. Terus nggak bisa keluar kan? Nggak bisa keluar. Parkir di dalam, jalan deh. Ya, bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia. Ya, Anissa Rizkia, bagaimana kondisi terkini di sana? Ogi dan juga pemirsa, kondisi saat ini genangan air masih menggenangi kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kalau tadi di jam 9 pagi ini ketinggian air mencapai 60 hingga 70 cm, namun di siang hari ini memang air sudah mulai surut karena ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh dinas terkait, yaitu ketinggiannya mencapai 20 hingga 30 cm. Kalau dilihat ini memang jalur lambat masih belum bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Para pengendara dialihkan untuk menuju ke jalur cepat yang ada di sebelah kanan. Selain itu juga mereka diarahkan untuk melintas ke jalur Transjakarta untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Sejak pagi tadi memang kepadatan arus lalu lintas ini terjadi akibat genangan air yang terjadi di kawasan Jalan Letjen Suprapto tempat saya melaporkan. Hingga kini sejumlah personil gabungan dikerahkan, baik itu dari Dinas Sumber Daya Air, kemudian dari Satpol PP dan juga pihak kepolisian berjibaku. Mereka melakukan penyedotan. Tadi kami melihat bahwa ada 5 kendaraan untuk melakukan penyedotan di kawasan Jalan Letjen Suprapto, dan saat ini baru saja tiba 5 mobil. Jadi total sudah ada 10 kendaraan penyedot untuk tentunya mengurangi kapasitas air yang menggenangi di kawasan ini. Togi dan juga pemirsa, saya akan perlihatkan kepada Anda saat ini jalur lambat sudah dibuka. Itu artinya memang genangan air ini semakin surut, yang mana kendaraan roda 4 bisa melintas di kawasan Jalan Letjen Suprapto. Dan selain itu juga memang sejumlah personil gabungan yaitu dari TNI Polri juga masih terus melakukan himbauan dan juga mengarahkan para pengendara baik itu roda 4 dan juga roda 2 yang melintas di kawasan Letjen Suprapto.
Hujan yang mengguyur kawasan ini sejak dini hari tadi membuat genangan air yang memang ini bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya, yang mana lokasi ini merupakan lokasi langganan banjir dekat dari Kali Sunter. Dari arah Kelapa Gading, dari tempat kami melaporkan, ini terpantau memang arus lalu lintas masih padat karena genangan air masih terjadi di sepanjang Jalan Lejen Suprapto. Untuk itu bagi Anda yang melintas di kawasan ini hendaknya bisa memilih jalur-jalur alternatif. Di antaranya pengendara juga bisa melintas berbelok kiri menuju ke arah Ahmad Yani atau melalui arah Rawamangun, Togi dan juga pemirsa. Tadi juga kami sempat menyaksikan bahwa ada kunjungan dari Wali Kota Jakarta Pusat yang turut serta dalam mengantisipasi banjir yang terjadi di kawasan ini. Dari pihak Dishub pun juga terus melakukan upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Lejen Suprapto. Memang tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak Dishub bahwasannya apabila nanti genangan air kembali meninggi, untuk jalur lambat ini akan kembali ditutup. Namun saat ini memang air yang menggenangi kawasan ini sudah semakin surut, itu artinya jalan yang di jalur lambat maupun jalur cepat ini sudah bisa dilalui keduanya oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4, Togi dan juga pemirsa. Hingga kini juga kami menghimbau kepada warga yang hendak melintas untuk berhati-hati karena memang genangan air masih tinggi, sekiranya 20 hingga 30 cm, terutama di bagian jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto ini ketinggiannya masih tinggi begitu. Untuk sementara saya kembalikan kepada Togi yang ada di studio. Baik, Anissa, bagaimana mungkin apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau bagaimana untuk arah sebaliknya? Apakah lancar atau ada genangan juga? Untuk saat ini pengalihan arus lalu lintas belum diberlakukan karena memang melihat kondisi air yang semakin surut begitu, dan kondisi jalanan di Lejen Suprapto ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kalau kami ini berada dari arah Kelapa Gading menuju ke Pasar Senen, namun kalau dilihat dari arah sebaliknya, yaitu dari Pasar Senen menuju ke Kelapa Gading, ini terpantau lancar, Togi dan juga pemirsa. Tidak ada pengalihan arus lalu lintas di keduanya, namun memang untuk kepadatan ini lebih banyak terjadi di bagian lajur sebelah kiri, yakni di jalur lambat di Jalan Lejen Suprapto dari arah Kelapa Gading menuju ke Pasar Senen. Hingga kini juga dari pihak Dishub pun juga masih melakukan himbauan kepada masyarakat yang hendak melalui jalan ini tentunya untuk bisa lebih berhati-hati untuk memperlambat laju kendaraannya, karena memang kalau kita lihat ini memang kontur tanah yang ada di Jalan Lejen Suprapto ini bervariatif. Kalau dari tempat kami melaporkan ini tingginya masih sekiranya 20-30 cm. Namun jika semakin dalam, semakin jauh dari tempat kami melaporkan ini sepertinya ketinggiannya semakin dalam, masih terjadi sekiranya 50 cm. Itu artinya dari para pengendara juga masih terus dihimbau untuk memperlambat laju kendaraan mereka maksimal 5-10 km per jamnya, Togi dan juga pemirsa. Dan kami pun juga terus memantau bahwasannya kalau tadi pagi dari tim Satpol PP mengerahkan 3 mobil angkutan untuk mengangkut para pekerja yang terjebak di tengah genangan air ini untuk menuju ke titik kantor mereka. Namun saat ini memang 3 kendaraan dari Satpol PP ini terparkir, itu artinya mereka masih standby bersiaga apabila nanti terjadi genangan air yang kembali tinggi. Tentunya mobil ini akan siap mengangkut para pekerja yang terjebak di sepanjang Jalan Lejen Suprapto tempat kami melaporkan. Hingga kini juga arus lalu lintas di jalur Lejen Suprapto ini, tepatnya di jalur lambat, masih padat
yaitu dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kalau dibandingkan tadi pagi, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 ini tidak bisa melintas sama sekali, Togi dan juga pemirsa. Namun kini sudah mulai dibuka jalur dari arah Kelapa Gading menuju ke Senen. Itu artinya memang saat ini genangan air yang terjadi ini sudah mulai surut. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana nantinya situasi arus lalu lintas, karena hingga saat ini terpantau kendaraan yang melintasi kawasan Jalan Lejen Suprapto ini cukup ramai lancar. Selain itu juga, Togi, kalau dilihat memang tidak hanya dari pihak kepolisian, namun dari pihak Dinas Sumber Daya Air masih terus melakukan penyedotan, karena memang sampai saat ini masih terjadi genangan air setinggi 30 cm dari tempat kami melaporkan. Semoga dengan penyedotan yang dilakukan secara bertahap, ada 10 kendaraan yang dikerahkan pada pagi hari ini hingga siang hari ini, tentunya bisa segera menyurutkan kondisi banjir yang ada di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat. Untuk saat ini memang arus lalu lintas cenderung ramai lancar, baik itu dari arah Kelapa Gading menuju ke Pasar Senen, begitu juga sebaliknya, Togi dan juga pemirsa. Dan kami pun juga melihat dari pihak Dinas Perhubungan belum melakukan rekayasa arus lalu lintas. Namun rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan situasional apabila nantinya terjadi kepadatan di titik tempat kami melaporkan. Demikian, Togi, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasinya melaporkan langsung dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan rekan-rekan. Bisa kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News.